Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat menyaksikan video tugas dari kelompok 3. Oke, kali ini kami akan menerangkan tugas dari mata kuliah Budi Pekerti Madya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Surabaya. Kali ini kami akan menerangkan yang berjudul larangan bertikai, akibat bertikai, dan hasil positif dari kasih sayang. Oke, di sini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Febri, kemudian ada Rafli Altaf, ada saya sendiri Rijal Fahmi, kemudian yang keempat ada Muhammad Yusril Iza, dan yang terakhir ada Willy Christian. Langsung ke pokok pembahasan. Pada pembahasan kali ini atau presentasi kali ini kami akan menjelaskan 9 poin, antara lain yaitu yang pertama ada pengertian bertikai atau konflik, kemudian yang kedua ada ciri-ciri bertikai, yang ketiga ada dampak dari bertikai, langkah-langkah strategi manajemen konflik, kemudian ada hal-hal yang harus kita hindari agar tidak terjadi bertikai. Kemudian yang keenam ada pengertian kasih sayang, kemudian yang ketujuh ada manfaat kasih sayang. Yang selanjutnya ada sikap kasih sayang, dan yang terakhir ada contoh kasih sayang. Oke lah, mari kita ke pokok pembahasan pertama. Di sini ada pengertian bertikai atau konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik atau bertikai adalah percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Jadi, konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik ini berasal dari kata kerja Latin conficere, artinya saling memukul. Sedangkan definisinya adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Jadi seperti itulah pengertian bertikai atau konflik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok kami. Silahkan. Ciri-ciri bertikai atau konflik. 1. Setidaknya terdapat dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam interaksi yang saling bertentangan. 2. Terjadinya pertentangan antara dua pihak dalam mencapai tujuan, memainkan peran, atau adanya norma dan nilai yang berlawanan. 3. Munculnya gejala perilaku dalam interaksi untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan dalam hal status, jabatan, materi, kesejahteraan, dan tunjangan tertentu. 4. Munculnya tindakan yang saling berhadapan-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. 5. Munculnya ketidakadilan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kekuasaan, harga diri, dan sebagainya. Dampak dari bertikai atau konflik. 1. Menghancurkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan hidup manusia. 2. Merusak psikologi kepribadian masing-masing individu yang semula baik menjadi buruk, atau ketakutan, kebencian, dendam, menyakiti, saling curiga, dan sebagainya. 3. Berpengaruh buruk terhadap lingkungan di mana pertengkaran itu terjadi. 4. Kerusakan harta benda serta hilangnya jiwa manusia. 5. Memberikan pengertian, perhatian, atau edukasi tidak baik buat anak bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan hanya dengan kekerasan.
Langkah-langkah strategi manajemen konflik. 1. Fokus pada problem bukan hal pribadi. 2. Berkomunikasi secara terbuka. 3. Kembangkan metode spesifik untuk setiap problem. 4. Minta pendapat pihak netral. 5. Konsisten dan komitmen dalam penyelesaian konflik. 6. Evaluasi dan kompromi. 7. Bersikap adil terhadap semua. Hal-hal yang harus kita hindari agar tidak terjadi pertikaian. Apabila telah terjadi pertikaian, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu, sehingga akan menimbulkan pertikaian atau konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan transaksional, konflik haruslah dihindari. Ketika pencegahan pertikaian dilakukan, maka akan meminimalisir kekerasan, bahkan menghilangkan kekerasan. Dengan demikian, maka akan tercapai kondisi yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Definisi kasih sayang. Kasih sayang adalah sikap saling mengasihi dan menghormati semua ciptaan Tuhan. Kasih sayang dalam Islam adalah konsep yang sangat penting dan luas, yang mencakup semua aspek kehidupan. Yang kedua adalah manfaat kasih sayang. Manfaat kasih sayang yaitu mendapatkan rasa tenang, kepedulian, dan semangat dari seseorang. Dengan pemberian tindakan efeksi tersebut, orang yang sedang sakit akan merasa lebih baik dan dapat mengalihkan fokusnya dari sakitnya, serta memberikan semangat untuk tenang untuk pemikirannya akan sakit yang dialami, serta membantu anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki emosi yang seimbang, serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sikap kasih sayang, yaitu yang pertama saling mencintai, saling menghormati, saling bekerja sama dengan menjalankan kebaikan, dan saling bertolong menolong. Contoh kasih sayang kepada teman di sekolah. 1. Memberi makan teman-temannya di sekolah. Yang kedua, menyapa teman-temannya di sekolah dengan ramah. Yang ketiga, bekerja sama dalam membersihkan kelas. Yang keempat, bekerja sama dalam diskusi di kelas. Yang kelima, membantu temannya dalam memahami pelajaran. Yang keenam, menolong teman yang terjatuh. Yang ketujuh, menolong teman dalam mengerjakan sesuatu. Jadi sikap kasih sayang dan contoh kasih sayang ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sendiri dan semuanya apabila memahami sikap tersebut, maka di kehidupan sehari-hari kita akan menjadi damai, tentram, tenang, dan bersahaja. Oke lah teman-teman semua, setelah kita mendengarkan video awal sampai akhir, saya dari kelompok 3 dan saya mewakilkan dari teman-teman saya mengucapkan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya mendengarkan presentasi dari kita. Dan apabila dalam kami menyampaikan kurang jelas, kurang memahamkan, kurang teliti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga meminta kritik dan sarannya kepada teman-teman semua. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.